Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Yes, 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 mantap. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya ibu-ibu. Baik, hari ini kita hadir di sini. Kita ada beberapa hal yang akan kita dengarkan. Kita diundang oleh Ibu Resi sebagai pembawa pemateri, ya, dan juga ada kepala sekolah SD 09 Jelimpo. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan hari ini kita langsung saja mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu Resi. Dan tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, biar saya yang memimpin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu lah, karena berkat-Mu lah kami bisa menerima semuanya itu. Terima kasih Bapa pada saat ini ya Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan. Kegiatan demi kegiatan yang kami akan laksanakan hari ini semoga dapat berjalan yang baik. Berkati yang membawa materi yang pada saat ini Tuhan. Engkau berkati apa yang dia lakukan ya Tuhan, sehingga kami yang hadir bisa menikmati apa yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah itu semua menjadi pelajaran bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kegiatan kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah Engkau berserta kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, langsung saja kita akan mendengar kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 09 Jelimpo. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi untuk teman-teman semua. Selalu semangat pagi. Yes, 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 mantap. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, semangatnya juga luar biasa. Adil Kak Talino, baca Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Pada hari ini kita merasa berbahagia ya. Kita diundang oleh satu teman kita, Ibu Resi, yang akan mengadakan sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan kita dengarkan nanti, di mana nanti budaya positif ini akan kita lakukan dan semoga nanti akan membantu kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, menjadi pelajaran yang menarik juga dan bermanfaat bagi anak-anak kita dan kita sebagai pendidik di sini. Nah, ini sebuah hal yang menarik nanti pada kegiatan nanti, supaya kita semua betul-betul mau mengikuti dengan baik untuk mendukung kegiatan ini, biar semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan akan berhasil baik pula. Nah, dengan terciptanya kegiatan hari ini merupakan awal yang baik supaya kegiatan positif atau nilai-nilai positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan menimbulkan budaya yang positif pula di sekolah kita, terutama dalam mendidik dan menerapkan budaya positif ini kepada siswa di sekolah agar mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik. Karakter yang baik ini tentu merupakan harapan kita semua sebagai guru di sekolah, sebagai orang tua yang mendidik anaknya kepada kita, dan sebagai masyarakat. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita terima, dan kepada Ibu Resi supaya tetap bersemangat bagaimana menyampaikan materi dan semuanya bisa diterima dengan baik. Saya pikir karena waktu juga kita harus melanjutkan kegiatan ini. Kepada Ibu Resi kami persilakan dan saya kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan yang membawa materi denominasi budaya positif hari ini, yaitu Ibu Residianse Alto SPDK. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya berdiri saja ya Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya merasa bahagia karena teman-teman mau bersama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di sini harapannya kita semua mampu mewujudkan budaya positif di sekolah kita melalui sosialisasi ya. Yang pertama, saya sosialisasi dengan teman-teman. Kemudian dari sosialisasi budaya positif ini nanti mungkin kita bisa membuat atau membentuk karakter murid kita melalui keyakinan kelas. Nah, memang dulunya sampai sekarang kita sudah buat kesepakatan kelas, tapi dari kesepakatan kelas itu nanti kita buat keyakinan kelas. Jadi hanya berubah nama menjadi keyakinan kelas. Baik, adil Kak Tanino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Terima kasih untuk pertama kali saya mungkin memperkenalkan dulu ya. Itu foto-foto siapa saja yang ada di depan. Yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mariana Ninen SPD. Kemudian ada fasilitator kami, fasilitator guru penggerak, itu ada Pak Muhammad Anwaruddin MPD. Lalu di situ ada Pak Agus Kandau, beliau adalah pengajar praktek PGP, pendidikan guru penggerak, dan saya sendiri pada saat ini adalah pemateri Residianse Alto SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Jadi di sini kenapa saya memberikan sosialisasi kepada teman-teman untuk memenuhi tugas akhir modul saya 1.4 tentang budaya positif. Baik, next. Nah, itu adalah ucapan saya kepada teman-teman. Selamat datang pada guru hebat. Kita adalah guru-guru hebat yang ada di sekolah ini, di sekolah SD 09 Jelimpo, di mana harapannya memang kami ingin sebagai guru penggerak kita bersama-sama berkolaborasi supaya apa? Untuk mendukung di sekolah kita ada budaya yang positif, dari disiplin positif kemudian menjadi sebuah budaya yang positif dalam lingkungan sekolah. Ini khusus di sekolah kita tercinta SD 09 Jelimpo. Mungkin konsep utama dari kegiatan kita hari ini, yang pertama nanti kita akan melihat perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, lalu 5 posisi kontrol, restitusi namanya. Setelah itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kita lihat dulu teman-teman guru, kita lihat filosofinya Ki Hajar Dewantara. Untuk pendidikan guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang harus kita terapkan sebenarnya di dunia pendidikan kita, karena memang filosofi beliau inilah yang harusnya kita praktekkan. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kenapa keselamatan dan kebahagiaan?
Karena mereka datang ke sekolah inginnya bahagia sebenarnya. Keselamatan, rasa aman. Jadi mereka datang ke sekolah memang mereka merasa aman, nyaman, bahagia, menyenangkan. Jadi kalau mereka ke sekolah bukan karena terpaksa, tetapi memang menyenangkan. Nah, sebagai guru kita menuntun mereka saja, bukan sebagai penuntut. Ya, penuntut supaya mereka bisa menjadi anak yang pintar misalnya, anak yang mempunyai nilai yang tinggi. Nah, di sini harapan Ki Hajar Dewantara ini kita hanya sebagai penuntun saja. Kemudian tuntunan yang kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan kodratnya, teman-teman. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Jadi anak memiliki dua kodrat. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifatnya, kemudian lingkungan di mana anak itu berada. Itu sudah kodrat alam namanya. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi, irama. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa anak itu dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, zaman kita dulu sekolah berbeda dengan zaman mereka sekarang. Nah, zaman sekarang kan zaman era digital katanya kan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tuntutan zamannya. Cuma kita ini sebagai penuntun supaya mereka bisa selamat dan bahagia. Selamat berarti dalam tanda petik mereka ke arah yang lebih baik, bukannya langsung terperosok ke arah-arah yang lebih tidak baik begitu. Kemudian di sini tentu saja di dalamnya harus ada budi pekerti. Budi pekerti itu merupakan keseimbangan hidup anak supaya kita mampu melatih anak merasa sadar diri sebenarnya, sadar diri yang utuh, yang merdeka pada dirinya dan juga kepada orang lain. Nah itu. Nah, peran kita ini sebagai guru nih menjadi pemimpin pembelajaran supaya menumbuhkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, tadi aman, ramah dan berpihak pada murid. Bukan berarti yang berpihak pada murid itu di muridnya, bukan, tetapi berpihak pada murid. Memang kita melihat keunikan dari murid-murid kita itu. Jadi sewaktu kita memberikan misalnya pembelajaran, mungkin kita lihat anak yang misalnya kurang atau anak yang pandai itu berbeda. Kemungkinan anak yang pandai dia merasa bosan kalau pembelajarannya terlalu monoton. Tapi kalau anak yang kurang, karena dia lama kan ngerjakannya tuh, makanya biasanya dari jam yang lain harusnya itu pembelajaran lain, bisa jadi jam itu terpakai untuk menunggu anak yang kurang pandai. Tuh. Berpihak pada murid itu harapannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau berdiferensial, beragam. Itu maksudnya ya, beragam sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita ini sebagai pendidik mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita di sekolah. Nah, apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ profil pelajar Pancasila. Tentu saja anak harus mempunyai iman, takwa, berakhlak mulia. Nah, itu harapan yang pertama. Kemudian kebinekaan global. Jadi kita ini kan banyak ya agama di seluruh Indonesia. Jadi ada kebinekaan global, keberagaman yang dihargai oleh anak-anak di dalam sekolah. Bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, terkadang kita juga kalau anak-anak bertanya, ada pertanyaannya kadang nyeleneh, itu maksudnya bernalar kritis. Nah, sebagai guru kita yang menuntunnya ke arah yang lebih baik supaya apa yang ditanyakannya itu bermanfaat nantinya di kemudian hari. Itu yang bernalar kritis. Karena belum tentu anak-anak yang pintar mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Nah itu. Jadi kita sebagai penuntut pembelajaran bagi siswa kita di sekolah. Nah, perubahan paradigma ini
sesuai dengan teori kontrol, ilusi kontrol. Nah itu, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian di sini pada dasarnya siswa kita itu tidak dapat dikontrol, teman-teman. Yang bisa mengontrol mereka itu hanya diri mereka sendiri. Mungkin sewaktu kita memberikan nasihat, mereka diam. Nah, kenapa? Karena mereka memang pada saat itu ingin dikontrol oleh kita. Tetapi setelah itu mereka akan, misalnya kita bilang, oh ribut kembali, baru selesai, kasih tahu udah ribut. Nah itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu memang tidak bisa kita kontrol, tetapi yang bisa mengontrol mereka itu adalah mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Malahan sebenarnya kalau kita kritik, mungkin tidak semua anak bisa menerima kritikan kita. Mungkin mereka bisa terpuruk gitu, mungkin dengan cara yang berbeda, yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu kita berikan ke anak-anak bisa mereka terima langsung gitu. Tetapi ada anak-anak yang merasa kalau kita memberikan penguatan positif seolah-olah kita ini membuat mereka merasa tertekan. Tapi tidak seperti itu. Nah, makanya kita sebagai guru memang harus membuat anak-anak itu merasa nyaman. Nanti kita lihat apakah anak itu bisa membuat sesuatu perubahan pada diri mereka dalam bentuk tindakan. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang memang secara tidak sadar kita guru ini memaksa gitu, harus seperti ini ya, harus seperti ini. Nah itu adalah ilusi. Ilusi itu apa ya? Sesuatu yang mereka lakukan, tapi mereka mempunyai tujuan tertentu supaya tidak dimarahi oleh gurunya, supaya nanti tidak disalahkan. Nah seperti itu. Karena kita yang mengajar di sini adalah orang-orang yang dewasa. Itu maksudnya. Minta tolong lagi Bu. Nah, disiplin positif. Nah, terkadang kita mendengar kata disiplin itu tidak nyaman rasanya gitu kan. Tetapi di sini teman-teman guru, dalam budaya kita terkadang makna kata disiplin itu kita maknai itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung kita merasa kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik menerapkan disiplin positif dengan kata disiplin positif kepada anak. Nah, tujuan kita ini adalah supaya anak-anak itu memiliki disiplin diri. Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri mereka, bukan dari luar, X, ya. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya kita sudah ada harmoni diri, harmoni sesama, harmoni alam, itu sudah masuk di dalamnya sebenarnya. Karena nilai-nilai kebajikan itu ada bertanggung jawab, kejujuran, kemudian bekerja sama, menghargai, bertakwa. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sama nggak sih dengan nilai-nilai kebaikan? Sebenarnya ada perbedaannya. Karena kebaikan itu terkadang kita melihat seseorang itu baik dengan yang itu ada tujuannya. Tetapi kalau nilai-nilai kebajikan itu memang diwujudkan, jadi dirasakan gitu nilai-nilai kebajikan itu. Perubahan anak tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan dari nilai-nilai kebajikan. Contohnya mungkin ada teman-teman yang lagi jatuh cinta misalnya, atau cinta kita kepada suami, itu kan tidak terlihat, tetapi kita wujudkan dalam bentuk apa. Nah itu nilai-nilai yang universal, ya, nilai-nilai kebajikan tadi. Tuh. Harapannya nilai-nilai kebajikan ini ada dalam diri anak. Jadi semua nilai-nilai kebajikan ada dalam diri anak, bukan dari luar. Gitu. Kemudian setelah ada budaya positif, sebagai pendidik kita meminta anak-anak untuk mendisiplinkan dirinya. Lalu muncullah di situ disiplin positif. Nah ini adalah salah satu penerapan
disiplin yang tujuannya memang untuk menumbuhkan kesadaran diri supaya anak-anak melakukan sesuatu itu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah itu maunya di disiplin positif ini. Oke, next lagi Bu. Nah, sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita itu yang pertama dan terutama tentunya kita bertahan hidup. Lalu kita juga butuh kasih sayang, rasa diterima dimanapun kita berada, baik di lingkungan kerja, di keluarga. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka juga mengharapkan itu dari kita sebagai seorang pendidik. Penguasaan. Nah ini harus ya, kalau kita di sekolah kan mungkin penguasaan kelas supaya kelasnya bisa aman, nyaman begitu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti dalam tanda kutip ya. Kebebasan tapi kebebasan yang terarah. Kebebasan yang memang di jalur yang baik. Lalu kesenangan. Kita datang di tempat kerja atau anak-anak datang di sekolah, mereka memang senang datang. Bukan karena dipaksa, dimarah dulu dari rumah harus di sekolah. Karena apa? Mungkin di sekolah mereka tidak merasakan kebahagiaan. Tapi harapannya kesenangan untuk murid ini, mereka datang di sekolah memang merasa senang, menyenangkan, dan mereka merindukan suasana yang ada di sekolah. Nah, selain yang pertama tadi, kita juga mempunyai motivasi perilaku manusia. Motivasi apa saja sih motivasi perilaku? Yang pertama itu selain menghindari ketidaknyamanan, kita melihat dulu motivasi itu apa? Untuk apa? Nah, bisa jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di situ juga ada kata-kata yang lupa saya sebutkan. Dihukum karena penghargaan. Nah, ini dia konsepnya. Dihukum karena penghargaan. Kenapa? Ternyata rupanya motivasi misalnya anak-anak mendapatkan penghargaan itu ada tujuan tertentu. Nah, supaya dia bisa mendapatkan misalnya hadiah. Nah itu. Yang pertama adalah ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang dari luar mereka ya, yang X ya, bukan dari dalam. Saya tidak akan melakukan ini, takutnya nanti dihukum bu guru. Supaya saya tidak dihukum, saya tidak akan ribut, saya tidak akan misalnya lari-lari ke WC, saya tidak akan keluar kelas. Nah itu mungkin karena takut atau yang lainnya. Yang pertama pasti takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah terkadang murid yang melakukan disiplin diri itu inginnya diberikan imbalan atau penghargaan dari kita sebagai guru. Itu juga merupakan motivasi yang ada dari luar, dari X ya, dari luar diri anak. Nah yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebenarnya dalam diri anak itu banyak nilai-nilai yang baik ya, kebajikan. Nah biasanya murid melakukan disiplin diri ini karena mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, dan itu merupakan motivasi yang ada pada diri anak, ya, motivasi yang ada pada diri anak-anak. Jadi tidak semua perilaku manusia itu memang berasal dari dalam diri, tetapi kadang-kadang itu berasal dari luar, ya, dari luar diri. Oh nanti saya datang di sekolah supaya tidak dihukum, tidak akan melakukan ini. Itu biasanya anak-anak seperti itu, yang seolah-olah alim di dalam, tetapi di luar bisa jadi mereka adalah anak-anak yang mungkin memiliki sesuatu yang berbeda. Nah harapannya sebagai guru, kita ingin anak-anak memiliki nilai kebajikan, nilai-nilai yang memang dari dalam diri mereka. Nah di sini teman-teman guru bisa lihat
konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada penghargaan. Kalau hukuman itu hukuman yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Mungkin ada murid yang mencuri misalnya, supaya dia tidak kelihatan dia mencuri, dia tidak akan ngaku-ngaku tuh kalau dia tidak mencuri. Nah, itu adalah murid yang menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Nah, itu adalah salah satu bentuk disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada penghargaan. Terkadang penghargaan ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Merusak hubungan, mungkin ada sifat iri, begitu ya. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga pernah kami pertanyakan, kenapa di sekolah kita tidak boleh menerapkan sistem ranking untuk menurut mereka ya. Tetapi di sini sistem ranking yang satu misalnya sampai 42. Jadi yang merasa anak-anak rendah diri itu yang di ranking paling akhir. Nah, itu. Jadi menghukum dengan sistem ranking. Mungkin secara tidak sadar kita sebagai guru bilang, ini nih anak-anak ranking pertama ada nih kalau tak masuk sekolah. Nah, itu salah satunya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Mungkin ada kata-kata yang tidak nyaman yang mungkin mereka dengar dan mereka merasa harga diri mereka itu tidak dihargai. Tuh. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, teman-teman guru. Jadi dia penguatannya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus kita pantau terus. Kemudian ada stimulus yang harus kita berikan, respon yang baik. Lalu di sini murid memang harus menghormati peraturan pada saat itu. Lalu menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan mereka. Kemudian kalau restitusi itu dalam diri mereka muncul itu tanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, misalnya sadar diri nih nggak piket kelas. Mereka bertanggung jawab nantinya, misalnya pada saat istirahat secara sadar mereka menyapu. Nah, itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kenapa pemecahan masalah? Di restitusi kita memberikan solusi, ya, solusi untuk anak-anak. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia menghargai diri dia sendiri dulu. Kalau dia tidak menghargai diri dia sendiri, bagaimana bisa dia menghargai orang lain? Jadi murid ini harus menghormati diri dia sendiri dulu. Lalu kaitannya dengan teori kontrol, artinya yang seperti tadi, dirinya yang memegang kontrol pada dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri mereka adalah anak itu sendiri. Seperti kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol orang lain itu adalah diri mereka sendiri. Tuh ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jika ada murid yang merasa salah dan dia mempunyai semangat untuk memperbaikinya secara tidak sadar, itu sudah masuk di restitusi. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, di mana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan mungkin tadi teman-teman mikir, restitusi itu apa sih? Restitusi? Nah, ini restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, ya, para ahli lah tuh. Nah, itu adalah pengertian dari restitusi yang sudah kita bicarakan tadi. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri restitusi itu anak atau murid bukan menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan.
kita juga sebagai orang dewasa juga seperti itu ya. Kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri kita ini. Kita tuntun ke arah yang lebih baik atau murid. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakternya yang harus keluar dari murid itu. Jadi bukan pada tindakannya, karakter anak yang muncul, dan itu diharapkan terus-menerus terjadi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini kalau restitusi kita memberikan solusi. Solusi itu biasanya berasal dari diri anak yang nanti akan mereka lakukan secara terus-menerus, berlanjut, dan tidak akan berhenti pada saat itu. Baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi bukan hanya di sekolah saja mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi, tetapi mereka juga harus menerapkan di rumah, kemudian di sekolah. Nah, ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Itu saya ambil seperti itu, teman-teman guru. Yang pertama, jika kita sebagai pendidik memberikan hukuman, bisa saja misalnya guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Tuh. Kemudian yang menggunakan konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi. Misalnya mereka tidak mengerjakan PR nih, nanti waktu istirahat dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa ini menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dulu, keyakinan dirinya, supaya kita sebagai guru mampu membantu siswa menyelesaikan masalah. Tentu saja kita menanyakan alasannya apa, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya, dan anak-anak menemukan solusi supaya apa yang mereka lakukan, tidak mengerjakan PR ini, bisa mereka laksanakan. Lalu di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, harapannya siswa itu dirinya juga harus dihormati ya. Bukan hanya dia menghormati orang lain, tapi dirinya sendiri juga harus dihormati. Kayak kita nih, kita juga menghormati diri kita, bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Seperti itu. Jika kita tidak bisa bersyukur, maka apapun yang kita lihat akan kelihatan tidak baik ya. Jadi punya orang tuh lebih terus, tapi sebenarnya dari diri kita ini kita patut bersyukur ya. Kemudian mengapa di restitusi anak-anak yang akan menawarkan sebuah solusi? Karena memang harapannya anak-anak mampu menyelesaikan masalahnya secara pribadi, dan mereka mampu memikirkan hal baik apa yang nantinya akan mereka berikan pada diri mereka dan pada diri orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, teman-teman guru, kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Nah, itu teman-teman guru sendiri yang bisa menjawabnya. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut tuh. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Di sini saya mengambil kasus yang sering terjadi juga, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Dan itu selalu kita hadapi ya. Yang pertama, jika kita sebagai penghukum nih, nah kata-katanya juga berbeda. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya akan praktekkan sedikit. Kalau dia sebagai penghukum, nada suara, intonasi, gerak tubuh itu berbeda. Ya, begitu juga dengan posisi-posisi yang lain. Nah, kalau di penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah,
lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu posisi kita nih sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Kemudian teman, kalau sebagai teman nih, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, terkadang kita tidak menyadari di posisi-posisi ini, apakah kita biasanya melakukan posisi yang mana. Nah, sebagai guru, mungkin di semua posisi ini pernah kita lakukan. Tetapi harapannya nanti posisi yang paling baiklah yang akan kita terapkan. Posisi pemantau. Pemantau ini kata-katanya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi anak-anak sudah tahu nih peraturannya dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer itu berbeda dari nada, intonasi, dan bahasa tubuh. Bisa seperti begini caranya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu, Bu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, anak-anak yang menawarkan solusinya. Bu, nanti saya hari Senin depan beli topi, beli dasi, Bu. Baik, Senin depan kita lihat kamu bisa tidak menggunakan seragam yang lengkap. Nah, itu di posisi kontrol manager. Oke, lanjut Bu. Nah, baik teman-teman, kita nonton sebentar, kita lihat video tentang posisi kontrol.
Nah, teman-teman guru, itu adalah 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Nah, teman-teman bisa memposisikan diri kira-kira saat ini berada di posisi kontrol yang mana. Dan harapannya memang posisi kontrol yang baik atau yang dipakai sekarang ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Seperti yang dikatakan oleh Ibu yang di video tadi, memang untuk mencapai ke sana tidaklah mudah, tetapi harapannya kita bisa di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin teman-teman guru bisa merenungi kira-kira saya berada di posisi yang mana. Nah, terus terang teman-teman, saya merasa setelah menonton video itu kemarin, saya berada pada 2 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pemantau. Nah, saya merasa saya berada di posisi itu. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira kita berada pada posisi yang mana. Tapi kita bersama-sama semua, nanti harapannya kita pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Memang tidak mudah, butuh waktu dan butuh proses untuk menuju ke posisi kontrol manajer. Mungkin tidaklah instan untuk menghilangkan posisi kontrol penghukum, kemudian pemberasa bersalah, kemudian teman, pemantau, tetapi semuanya memang dijalani dan harapannya nanti akan berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, gitu ya. Siap ya teman-teman ya? Siap. Nah, setelah kita berada di posisi kontrol tadi, harapannya nanti di kelas kita, selain di kelas, bisa jadi juga kita akan membuat keyakinan sekolah. Nah, tapi kita mulai dari kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Karena nantinya kita sebagai guru tetap berhubungan secara langsung di kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Mengapa sih tidak disebut peraturan saja atau peraturan kelas? Karena peraturan itu bentuknya memang mengikat, tapi ada kata-katanya yang rasanya kurang baik, ya, nadanya memerintah itu. Tapi kalau keyakinan dari kesepakatan yang kita buat menjadi sebuah keyakinan, kata-katanya itu harus dalam bentuk yang positif. Atau kesepakatan kelas seperti yang sudah kita terapkan, sama sebenarnya teman-teman, tetapi sekarang untuk yang sekarang berubah menjadi sebuah keyakinan, namanya keyakinan kelas. Mungkin calon guru penggerak yang misalnya angkatan 45 itu mereka masih di kesepakatan kelas. Nah, untuk calon guru penggerak angkatan 7 kita sudah masuk di keyakinan kelas. Tapi saya rasa teman-teman sudah membuat kesepakatan kelas kan dalam setiap kelasnya. Nah, nanti mungkin kesepakatan kelas itu kita lihat dulu bahasanya. Kita akan memilah-milah bahasa-bahasa yang positif di kelas kita. Dan nantinya mungkin teman-teman bisa membawa anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak boleh juga terlalu banyak supaya bisa diingat. Mungkin untuk kelas-kelas bawah bisa 3 saja keyakinannya, kata-katanya itu. Kalau kelas atas bisa 4, 5, 6 begitu. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Sama seperti yang sudah kita buat di kelas kita, teman-teman guru. Cuman di sini bahasanya itu lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu tidak berwujud tapi bisa dirasakan, begitu ya. Kemudian pernyataannya universal. Universal itu nilai kebajikan ada di dalamnya. Dibuat dalam bentuk yang positif
sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, dan bisa diterapkan. Ya, kemudian nanti pada saat pembentukan keyakinan kelas, teman-teman libatkan semua anak-anak yang ada di dalam kelas. Misalnya anak-anak inginnya kelas kita ini kelas yang seperti apa. Jadi nanti harapan saya salah satu bentuk nyata, dari kegiatan kita hari ini tentang pembuatan keyakinan kelas. Kelas-kelas kita punya dokumentasi untuk pembuatan keyakinan kelas. Mungkin bisa kita lakukan di minggu depan untuk teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa ya teman-teman ya? Bisa. Baik, kita lihat kembali. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas saya. Saya harus memulai dari saya dulu, ya. Jadi dimulai dari diri saya dulu, kelas saya dulu, baru saya bisa berbicara dengan teman-teman bagaimana sih cara membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi mungkin kita akan memberikan sedikitlah kata-kata untuk anak-anak kenapa di kelas kita membuat sebuah keyakinan. Nanti kalian kelas yang seperti apa bisa kita tampung. Nanti kita pilih mana yang kira-kira masuk dalam sebuah keyakinan yang nantinya bisa membuat anak-anak mendapatkan nilai-nilai karakter yang baik yang kita harapkan di kelas kita. Ini pembuatannya hari minggu yang lalu lagi ya, 2 hari saya membuatnya ya teman-teman. Tetapi alangkah lebih baiknya memang setiap kelas itu kita buat banner kecil gitu untuk keyakinan kelas. Cuman karena di sekolah kita adalah sekolah hijau, setiap tahun kita biasanya buat kesepakatan kelas dengan anak-anak ya. Nah itu biasanya berganti-ganti kata. Makanya bisa juga menggunakan seperti yang sudah kita buat kemarin, dimodifikasi menggunakan barang-barang bekas atau di print seindah mungkin. Oke, lanjut Bu. Nah ini adalah kesepakatan kelas 5 untuk semester 2. Yang pertama di situ masuk kelas tepat waktu. Karena kita juga harus membuat sebuah keyakinan itu sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Karena anak-anak ini walaupun dia sudah pukul bel, walaupun kita sudah pukul bel, kadang-kadang masih ada di depan kelas. Nah, kira-kira kita maunya anak-anak bisa melihat keyakinan kelasnya kalau sudah pukul bel mereka masuk begitu. Membuang sampah pada tempatnya. Karena tidak semua anak mau membuang sampah pada tempatnya. Terkadang ada di dalam sorot lacinya itu banyak sampah. Nah itu yang akan kita hilangkan sebenarnya. Duduk dengan tenang dan tertib. Mengapa di situ saya ambil duduk dengan tenang dan tertib? Karena kalau kita tinggalkan sebentar, misalnya kita ke WC, mereka sudah berputar-putar dengan kawan-kawannya. Nah itu yang akan dilakukan di kelas saya. Angkat tangan jika ingin bertanya. Terkadang satu ngomong, yang satu juga ngomong. Nah, jadi supaya mereka aman, tertib tadi, angkat tangan dulu, baru mereka berbicara atau bertanya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu kami ambil juga supaya terkadang anak-anak yang kita berikan PR, ada yang mengerjakannya di kelas, ada yang memang tidak mengerjakan, ada yang bilang lupa. Nah, beberapa anak yang seperti inilah yang akan kita tuntun supaya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya dengan cara membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga masuk dalam budaya positif. Dan itu mungkin sudah kita lakukan bertahun-tahun sebenarnya tentang kesepakatan kelas dan beberapa tahun yang lalu ya. Cuman mungkin kata-katanya yang akan kita lihat. Kata-kata yang paling tepat. Nah, setelah dibuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, nanti teman-teman dokumentasikan, lalu semua anak wajib untuk menandatanganinya.
Nah itu karena kesepakatan yang dibuat, keyakinan kelas yang dibuat itu dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga menandatangani tentang keyakinan kelas yang dibuat. Nah ini contoh keyakinan kelas. Contohnya ya teman-teman. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Yang ini contoh keyakinan kelas 5. Itu kalau teman-teman browsing sebenarnya banyak ya di internet. Kita bisa lihat contohnya. Nanti waktu pembuatan keyakinan kelas bersama anak, kita lihat juga anak-anak itu menginginkan kelas yang seperti apa. Nah di sini untuk kelas 5 bisa teman-teman lihat kata-katanya tidak berupa aturan. Misalnya contohnya biasanya tidak boleh nakal. Nah itu kita tidak izinkan seperti itu untuk kata-kata keyakinan kelas, ya. Tetapi harus berupa kata-kata yang positif. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman. Artinya hidup rukun ini ya tidak kelahi lah gitu. Kemudian untuk keyakinan kelas 1, di sini 1C ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, mungkin itu anak-anak kelas rendah bisa mengingatnya. Mengucapkan salam pasti. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Aktif dalam pembelajaran. Dan kata-kata ini tidak mesti harus seperti ini teman-teman, boleh berbeda ya, sesuai dengan kesepakatan yang menjadi keyakinan dengan anak-anak murid di kelas kita masing-masing. Apakah untuk keyakinan kelasnya bisa kita pahami? Karena saya rasa sudah sering kita buat kesepakatan kelas ya. Oke, lanjut Bu. Nah, yang tadi segitiga restitusi. Salah satunya yang sudah kita tonton tadi ya teman-teman, itu juga salah satu segitiga restitusi. Mengapa? Karena di segitiga restitusi itu yang pertama, seperti kasus Naren tadi, kita harus berada pada posisi sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh dari sebuah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ada pada kasus Naren tadi, pada posisi kontrol seorang manajer. Nah, harapannya guru-guru yang di era sekarang, era 5.0 itu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita ini kan penuntun, bukan penuntut untuk murid. Nah, kenapa harus menstabilkan identitas anak? Di sini karena tidak semua, ya kita semua akan melakukan hal yang salah, hal yang terbaiklah yang akan diberikan, itu maksudnya. Kemudian semua perilaku itu memiliki alasan. Setiap orang atau setiap anak-anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kemudian memiliki motivasi internal, harusnya dari dalam diri mereka, bukan dari luar. Jadi kita semua itu harus memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, ini tadi penerapan segitiga restitusi berkaitan erat dengan 5 posisi kontrol yang sudah kita tonton tadi, teman-teman. Posisi kontrol yang disarankan dan harus diterapkan di kelas kita atau di sekolah adalah sebagai posisi kontrol manajer. Dan kita pelan tapi pasti akan berusaha di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah dokumentasi praktek segitiga restitusi bersama siswa saya di sekolah tahun lalu ya ini ya teman-teman. Ini kami praktekkan waktu itu juga ada pengambilan video, kemudian itu fotonya saya screenshot dari video yang kami buat. Ya, saya minta tolong kameramen saya. Yang pertama di sini kami praktek tentang
anak yang terlambat datang sekolah. Kemudian yang kedua itu anak yang membuang sampah pada tempatnya. Waktu itu kita pembagian rapor ya, jadi saya selip-selipkan untuk mengisi tugas saya di situ. Jadi untuk kelas 5 praktek segitiga restitusi ini sudah kami lakukan bersama anak-anak. Nah, teman-teman guru, kesimpulannya dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme, dan jiwa sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka belajar, dan bertanggung jawab. Itu adalah kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, closing statement saya, ya, kata penutup. Guru yang berhak mengajar adalah guru yang tidak berhenti untuk belajar. Kenapa saya memakai atau mengadopsi bahasa ini? Karena sebagai guru kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Setiap hari kita tetap belajar, ya. Guru yang mengajar ini setiap hari belajar terus tentang perilaku, tingkah laku anak-anak. Apalagi nanti pada tahun ajaran baru sudah berubah lagi jumlah anak di kelas kita, dan perilaku-perilaku mereka dari perilaku yang unik sampai yang lebih unik. Nah, sebagai guru memang kita setiap hari belajar. Kenapa hanya guru yang berhak mengajar adalah guru yang tidak berhenti belajar sampai akhir hayat. Tuh ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Materi saya cukup sampai di sini. Mungkin ada tanggapan positif dari teman-teman. Silakan untuk menanggapi apa yang saya paparkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Resi sudah berbagi pengalaman dengan kita. Tentunya hal positif ini harus kita terapkan di sekolah sebagai seorang guru. Sebagaimana yang terakhir itu, guru adalah orang yang belajar sampai akhir hayatnya atau belajar seumur hidup ya. Saya paparkan sedikit apa yang didapatkan Ibu Resi di Guru Penggerak ini mirip dengan yang kami dapatkan pada calon kepala sekolah kemarin. Banyak praktek di lapangan, praktek di kelas, belajar menjadi manajemen diri sendiri, menjadi yang terbaik tentunya, menggali hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk anak didik kita. Seperti itu, menurut saya ini adalah hal positif yang wajib guru terapkan di sekolah untuk kemajuan anak-anak kita. Karena pada dasarnya guru ini adalah pemimpin dan penuntun, bukan yang menuntut seperti yang kita lihat sendiri tadi. Saya pikir ini baik dan sangat positif. Terima kasih, semoga kita berhasil. Mungkin ada dari teman-teman guru yang bisa memberikan tanggapan positif tentang kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Saya merasa hari ini ditambah lagi ilmunya, ya. Sebenarnya yang kita tahu itu kan hanya marah, ya, marah dan kasih hukuman. Tetapi sekarang saya sudah mengerti bagaimana ada 5 kontrol tadi, ya, ada 5 kontrol. Nah, itu patut kita lihat yang mana yang baik perlu untuk anak-anak didik kita di dalam kelas. Terima kasih Bu Desi yang sudah menyampaikan. Itu suatu pelajaran untuk kami sebagai guru-guru kelas, terutama di kelas 6. Karena di kelas 6 itu anak-anak banyak yang bandel, ya, banyak yang nakal, buang sampah sembarangan, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, dengan adanya itu kami merasa bahwa itu sebagai penuntun kami bagaimana cara menghadapi anak seperti itu. Jadi
berteman. Nah itu masuk manajer. Nah itu luar biasa ya. Terima kasih. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Naomi. Mungkin ada teman-teman yang lain juga yang ingin memberikan tanggapan positif. Oke, silakan Ibu Yuyun. Terima kasih kepada Ibu Resi sebagai pemateri hari ini untuk diseminasi budaya positif. Ya, tidak jauh-jauh, hampir sama. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini. Tapi sebagai manusia biasa, terkadang ya sebagai guru ini memang benar-benar suatu hal yang banyak banyak pelajaran yang kita dapat. Jadi berbeda jauh ketika waktu kita masih kuliah ya. Ketika kita kuliah tuh segala dosen apa segala macam itu pasti banyak ngasih masukan begini. Kita merasa bahwa wah bisa nih. Tapi begitu kita sudah terjun langsung ke dunia pendidikan, itu banyak sekali yang wah ini banyak hal-hal baru yang kita dapat begitu. Bahkan ada yang agak sedikit ini ya berbeda begitu ya dari yang ketika kita kuliah. Dan terkadang kita sebagai guru juga ketika seperti ini, wah aku nanti maunya cara menjadi guru tuh seperti ini. Ada yang bagus tadi saya suka. Seperti halnya kita sebagai guru itu harus menjadi seperti manajer seperti itu ya. Tapi jadi memang luar biasa hal-hal yang benar sekali kita ambil nilai positifnya hari ini. Ya semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan mungkin lebih ya ditambahkan lagi kesabarannya, dan semoga kita juga setiap harinya bisa bersama-sama bekerja sama dari kelas 1, guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6, saling sharing satu sama lain bagaimana untuk menempatkan diri kita sebagai guru yang ya bisa untuk berproses lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuyun yang sudah memberikan tanggapan positif. Memang apa benar yang dikatakan oleh Ibu Yuyun tadi, karena kalau kita sekolah atau kuliah memang tidak sama saat kita terjun di lapangan. Nah, waktu kita di lapangan itulah baru kita merasakan, oh setiap anak mempunyai perilaku dan tingkah lakunya yang berbeda-beda, yang disebut unik katanya tadi ya. Jadi memang sebagai guru, karena di sini kita disebut pemimpin pembelajaran. Jadi memang kita sebagai pemimpin mereka supaya mereka bisa dituntun ke arah yang lebih baik. Mungkin yang Ibu Yuyun bilang tadi itu bukan salah satu bentuk mungkin secara tidak sadar anak itu merasa kalau Ibu Yuyun itu seperti mamanya gitu kan. Makanya dia merasakan ini enak rasanya seperti mama saya, mungkin seperti itu. Memang sebagai guru kita harus rasa sabar itu memang harus ada, walaupun terkadang kita tidak sabar begitu ya. Jadi memang 5 posisi kontrol itu bisa kita pakai, tetapi alangkah lebih baiknya kita berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai penghukum itu adalah sudah pilihan terakhir. Nah, itu bisa digunakan tetapi sebagai pilihan terakhir. Karena kebanyakan kita memang berada pada pemantau dan penghukum. Jadi harapannya memang kita harus berada pada manajer. Ya. Kelimanya bisa kita pakai menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi yang lebih efektif untuk diterapkan adalah sebagai manajer. Itu harapannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah teman-teman guru luangkan dalam mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Dari kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya share untuk teman-teman ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan saya harap nanti rencana tindak lanjut kita akan kita lakukan, membuat sebuah keyakinan kelas
Mungkin kita nanti bisa share bersama, bekerja sama saat kita melakukannya di kelas kita. Mungkin itu saja Bu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Adil Kak Talino, baju ramen Kak Saruga, basengat Kak Cubata. Yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga kita bisa mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita dan membentuk karakter murid melalui keyakinan kelas di sekolah kita, ya, di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Semoga apa yang kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita juga sehari sebagai guru, ya, guru di kelas. Nah, kita adalah guru-guru yang hebat, ya, mantap, ya, guru hebatnya luar biasa. Baik, kita akan mengakhiri seminar kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa, ya, untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan saya berdoa secara Kristen. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan kami hari ini. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kelas kami masing-masing, sehingga anak-anak didik kami bisa membentuk karakter yang baik dan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Itulah kerinduan kami sebagai guru tempat ini, ya Bapak. Bapak, terima kasih, banyak hal, banyak pengalaman yang sudah kami dapati hari ini, ya Tuhan. Itu semua adalah berkat anugerah yang Tuhan pakai melalui Ibu Resi ini, ya Tuhan, sehingga kami banyak sekali ketinggalan. Namun pada saat ini kami berjanji supaya kami tetap melaksanakannya dan bisa mengerjakannya dengan seyakin-yakin kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau antar kami, jauhkan kami dari segala pencobaan dan bahaya. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang anak-anak. Tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di kelas kita dulu, ya, di kelas 5. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih keyakinan kelas itu? Apa keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas itu dibuat sendiri atau bersama-sama? Nah, kemudian nanti dijalankan oleh orang itu satu orang saja atau semuanya? Semuanya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, dilakukan juga atau dijalankan seluruh kelas 5. Jadi semua anak-anak yang di kelas 5, nanti kalau kita sudah buat sebuah keyakinan kelas, maka keyakinan kelas kita itu akan kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Ya, anak-anak kalau mendengar aturan itu gimana? Aturan kelas. Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian merasa takut atau merasa tidak nyaman kalau kalian mendengar kata aturan? Ada yang merasa takut atau tidak nyaman? Atau tenang-tenang saja, bahagia saja? Apa yang kalian rasakan? Keyakinan dan aturan, mana yang lebih menyenangkan bahasanya? Iya, Dewo, apa Dewo tadi? Keyakinan. Nah, kenapa? Kenapa Dewo lebih menyenangkan bahasanya? Sifatnya apa? Ya, tidak memaksa, tetapi sesuai dengan kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak di dalam kelas. Karena keyakinan kelasnya dibuat
bagikan ini kertas kecil ini, jadi anak-anak menuliskan boleh satu kata, boleh beberapa kata. Apa sih kelas yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Ya, nanti anak-anak menempelkannya di sini. Ya, menempelkan di sini kelas yang diinginkan. Nah, kelas yang seperti apa? Kelas yang bagaimana yang diinginkan oleh anak-anak kelas 5. Kita mulai dari kelas kita dulu ya. Kenapa? Supaya anak-anak memiliki kata-kata atau disiplin yang positif di dalam kelas. Apa itu disiplin positif? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama. Kenapa dia disebut dengan keyakinan kelas? Karena disitulah akan melahirkan disiplin yang di dalam kelas, yaitu disiplin yang positif. Ya. Sehingga disiplin positif yang di kelas ini membuat anak-anak merasa nyaman, tenang jika dijalankan dengan suasana hati yang apa? Iya, yang senang, yang baik, yang menyenangkan, yang bahagia. Sehingga jika melakukan misalnya, oh ya ini salah nih, buang sampahnya harus di mana? Di tempat sampah. Anak-anak merasa sadar kalau sampahnya memang harus dibuang di tempat sampah. Kemudian jika ada beberapa anak misalnya nih, contohnya tidak pikir kelas, berasa sadar, oh ya tadi saya tidak pikir kelas, jadi tugasnya apa? Apa yang tadinya tidak beres di dalam kelas bisa dirapikan, misalnya menghapus papan tulis, merapikan apa? Merapikan tempat sampah supaya sampahnya tidak berantakan, seperti yang sudah dikerjakan sama Kaila dengan siapa lagi? Mido, kemudian siapa lagi yang ulang lagi? Iya, nah itu salah satu disiplin positif yang kita akan terapkan di kelas. Baik anak-anak, ini bagikan, nanti minta tolong sebelah sini ya, dibagikan ke teman-temannya ya. Yang di tengah bisa Tito, yang paling ujung bisa Karel ya. Tugas kalian menuliskan kelas apa, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Bisa kalian pahami anak-anak? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Boleh bagi satu-satu ya dengan temannya ya. Tito, kemudian Karel, boleh berantai bagikannya. Silakan dibagikan. Satu-satu, anak satu. Nah, yang sudah dapat silakan tuliskan. Silakan tuliskan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nanti setelah kalian menuliskannya di kertas itu, silakan anak-anak tempelkan di depan. Nanti akan ibu bagi supaya kelasnya bisa rapi ya, tidak ribut waktu mengumpulkannya di depan. Waktu kita tempel-tempel di depan. Masih ada yang kurang? Kurang nggak? 42. Ya, ada beberapa yang nggak masuk. Ada yang kurang? Ya. Jangan ditempel di tangan, silakan dituliskan. Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Waktunya 5 menit lah. 5 menit. Sudah? Oke. Jadi berapa? Satu anak dapat satu. Nanti caranya anak-anak tempelkan ini. Ya, ini. Nah, kalau yang sudah menulis nanti
Oke, selanjutnya anak-anak yang lain boleh ditempelkan kelas apa yang diinginkan. Berikutnya, supaya rapi, silakan ditempelkan. Oke, kita lanjutkan kembali untuk anak-anak yang lainnya ya. Oke, anak-anak. Nah, ini adalah kelas yang kalian inginkan tadi. Nah, anak-anak sudah menempelkannya di depan kelas. Kelas-kelas apa saja sih yang kalian inginkan sebenarnya? Baik, Ibu bacakan kelas yang kalian inginkan di kelas 5. Di sini ada anak bilang membuang sampah pada tempatnya, bersih dan nyaman. Kemudian apalagi itu? Kelas yang indah. Ini kelasnya bersih juga. Bersih, wangi, segar. Kemudian kelas yang wangi, membuang sampah pada tempatnya, duduk dengan tenang dan tertib, masuk tepat waktu. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian apa lagi nih? Angkat tangan jika ingin bertanya. Kemudian apa lagi? Kelas yang nyaman, kelas yang bersih, senang dan aman. Oke, kita pisahkan ya. Ada beberapa nih. Bersih, senang, nyaman, tidak bertengkar. Kemudian apa lagi nih? Membuang sampah pada tempatnya, berarti sama dengan anak-anak yang kelas bersih, kelas segar, kelas wangi. Jadi di kelasnya harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sampah. Kemudian apa lagi nih? Ya, kita ambil salah satunya. Masuk kelas tepat waktu. Kemudian kelas yang bersih, indah dan nyaman. Kelas indah sekali. Kemudian apa lagi? Kita lihat. Kita pilah ya, yang hampir sama, akan kita simpulkan supaya nanti dapat benang merahnya di mana. Nah, ini angkat tangan jika ingin bertanya. Oke, artinya kenapa? Angkat tangan jika ingin bertanya. Jadi di kelasnya tidak akan ribut, sama seperti kawan-kawannya nih ya. Jadi kelasnya aman. Kemudian apa lagi nih? Kita cari. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu nih ada juga nih, duduk dengan tenang dan tertib. Kemudian ada kelas indah, kelas bersih, kelas nyaman. Nah, yang ini dari kelas yang kalian inginkan ini kita bisa simpulkan ya, kita buat sebuah keyakinan kelas dari yang kalian tuliskan. Bisa kita dengarkan bersama, Lopez dan teman-teman, bisa ya. Nah, di sini yang pertama, berarti yang pertama apa yang pertama yang paling tepat menjadi sebuah keyakinan kelas kita dari yang kalian dengarkan yang Ibu bacakan tadi. Masuk apa tadi? Yang pertama? Ya, masuk tepat waktu. Oke, kita pindahkan ya. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita buat 5 keyakinan kelasnya, ya. Akan Ibu pindahkan saja yang paling tepat. Ada membuang sampah pada tempatnya, angkat tangan jika ingin bertanya, mengumpulkan tugas tepat waktu, duduk dengan tenang dan tertib. Mana yang lebih tepat? Yang kedua, kita masukkan ke membuang sampah pada tempat. Berikutnya apa lagi? Duduknya harus apa? Iya, duduknya harus tenang dan tertib. Jadi tidak boleh apa tuh tadi? Tidak boleh ribut.
Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan tadi, kita masukkan ke poin berapa nih? 4 ya. Angkat tangannya jika ingin bertanya. Angkat tangan supaya waktu kalian bertanya tidak ribut. Yang terakhir apa? Mengumpulkan apa tadi? Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 5 untuk semester kedua. Ya, untuk semester kedua. Jadi yang pertama, coba kita baca sama-sama tadi apa? Itu masuk kelas tepat waktu. Oke, masuk tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah. Yang ketiga, duduk dengan. Yang keempat, angkat tangan jika ya ingin bertanya. Yang kelima apa tadi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita lakukan di sepanjang semester ini. Nanti akan Ibu buat satu kayak kesepakatan kelas kita yang semester lalu. Nanti anak-anak dan Ibu tanda tangan di bawahnya, ya. Karena kita akan membuat sebuah keyakinan yang kita buat bersama. Oke, baik anak-anak. Mungkin kita membuat kesepakatan ini untuk hari ini itu saja. Nanti kita lanjutkan tentang penandatanganan keyakinan ke. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, pembuatan keyakinan kelas kita cukup sampai di sini. Berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menandatangani hasil dari keyakinan kelas yang kita buat kemarin ya. Nah, jadi anak-anak semuanya nanti tanda tangan di keyakinan kelas yang sudah Ibu buat ini. Nah, yang pertama di sini Ibu sudah tanda tangan keyakinan kelasnya. Kemudian nanti anak-anak semua menandatanganinya di sebelahnya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Baik, Ibu tempel dulu. Nah, nanti anak-anak tanda tangan. Kemudian kita tempel di tempat kita menyimpan keyakinan kelas kita. Kita gitu ya. Baik, kita akan mulai dari sebelah sini dulu tanda tangannya. Boleh, silakan Delvi dan Rara. Tanda tangan keyakinan kelasnya. Ini pakai spidol. Ya, silakan tanda tangannya ya biar cukup untuk tinta kalian ya. Dari atas naik dulu. Oke. Kemudian boleh sebelah sini Tito, Mario, Rizky maju. Supaya lebih rapi maju saja. Ini dipakai. Kemudian yang sebelah sana siap-siap. Karel, Brian, Yoga, tanda tangan. Kemudian nanti teman-temannya yang lain sesuai dengan urutannya akan tanda tangan semua di sini ya. Ya, rapi-rapi tanda tangannya supaya cukup tempat tanda tangan di keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, silakan maju Karel, Brian, Yoga. Kita susun ya. Oke, silakan yang lainnya menyesuaikan dengan urutannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariana Neneng. Saya Kepala Sekolah SDN 09 Jelimpo. Terima kasih untuk Ibu Resi atas sosialisasinya tentang budaya positif. Harapan saya, hal ini dapat diterapkan oleh semua guru di sekolah agar nilai-nilai kebajikan, keyakinan dan kebiasaan yang positif yang berpihak kepada murid dapat berkembang pada murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab di sekolah kita. Terima kasih.
Salam sehat dan bahagia. Halo, nama saya Naomi. Saya guru kelas SD 09 Jelimpu. Terima kasih Bu Resi atas sosialisasinya tentang budaya positif. Kami rekan-rekan guru sangat mendukung dan menerapkan kebudayaan positif. Ini untuk sekolah dan untuk kelas kami masing-masing. Terima kasih Bu Resi. Tetap sukses, tetap semangat, jadilah guru hebat. Halo, nama saya Karen Krisna Yuto. Kami sudah membuat keyakinan kelas. Di kelas kami, kegiatannya sangat menyenangkan. Semoga kami dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.